Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian. Untuk Renungan hari ini saya memberikan judul Melihat dari Ketinggian, yang didasari dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, ketika kita berada di tempat yang cukup tinggi, seperti misalnya di puncak sebuah bukit, dan kemudian kita memandang sekeliling, maka kita akan dapat melihat dan memandang pemandangan di daerah bawah bukit itu. Dan bagi sebagian besar orang, ketika memandang atau melihat pemandangan itu, maka muncullah atau timbullah rasa gembira, rasa sukacita. Pemandangan yang mungkin sehari-hari nampak biasa, pemandangan yang mungkin sehari-hari nampak ya kita alami seperti itu, ketika kita pandang dari ketinggian maka akan nampak menjadi berbeda. Hal yang biasa akan nampak menjadi luar biasa. Karena ketika kita berada di puncak bukit, maka kita seperti memandang miniatur ciptaan Tuhan yang begitu indah. Demikian pula kalau kita berada di sebuah gedung yang tinggi dan kita memandang pemandangan kota, maka kita juga seperti melihat miniatur kota itu. Pernahkah kita bertanya, kenapa ketika kita memandang pemandangan dari puncak ketinggian atau dari tempat yang tinggi, ada rasa sukacita, ada rasa gembira? Rupanya ada penjelasan secara psikologi, saudaraku. Saya kutip dari laman psikologitoday.com, di mana Sally Agustin PhD, seorang psikolog dari Design with Science, menjelaskan bahwa berada di ketinggian dengan pemandangan yang luas dan menyeluruh membuat kita merasa aman dan terlindungi, karena kita menyaksikan keindahan itu dari tempat yang aman. Nah, memperhatikan penjelasan secara psikologi ini, saudaraku, maka pikiran saya segera melayang pada sejarah umat, khususnya sejarah perjumpaan umat dengan Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Perjanjian Lama bahwa lokasi di mana hamba Tuhan atau umat Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu seringkali dijelaskan atau diceritakan mengambil lokasi di puncak gunung atau puncak bukit. Dan kita juga membaca di Alkitab bahwa Bait Allah pun itu didirikan di kota Yerusalem yang pada dasarnya adalah sebuah kota di puncak bukit. Dan dalam Perjanjian Baru kita juga membaca bahwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid ketika dia mengajar, atau juga pengalaman spiritual Tuhan Yesus juga seringkali diceritakan terjadi di puncak bukit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di atas ketinggian, maka secara psikologi kita merasa aman dan nyaman. Sekarang kita bertanya, sesungguhnya apa yang membuat kita nyaman dan aman itu? Bukankah sesungguhnya pada saat kita berada di puncak bukit itu, kita merasa dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi? Dengan kata lain, kita dapat merasakan aman dan terlindungi karena pada kenyataannya kita berada di atas ketinggian, di mana kita dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Tuhan itu. Sehingga di saat yang sama timbullah rasa kekaguman terhadap keagungan Tuhan itu, terhadap indahnya karya Tuhan itu, dan sekaligus mendorong kita untuk dapat mengucap syukur serta memuji nama Tuhan. Dengan demikian, maka semakin tumbuhlah keyakinan kita, semakin tumbuhlah iman kita tentang kebesaran Tuhan dan seberapa berkuasanya Tuhan atas hidup kita. Bahwa Tuhan itu sangat bisa diandalkan. Oleh karena itu, kita dapat mengimani, kita dapat mengakui
bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Jadi kuncinya, menurut saya adalah perasaan dekat dengan Tuhan yang akhirnya membuat diri kita dapat merasa aman dan nyaman. Meski mungkin kita tidak berada di tengah-tengah ketinggian. Benar, apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam kesaksiannya. Dia mengatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, hanya dekat dengan Tuhan sajalah, maka kita akan berani menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini. Karena Tuhan selalu melihat kita dari tempatnya yang tinggi dan siap memberikan pertolongan kepada kita yang membutuhkan dan percaya kepada Dia. Oleh karena itu, mari kita selalu mengasah kedekatan kita dengan Tuhan sehingga semakin peka juga untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita ini. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah gunung batu perlindungan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami senantiasa rindu untuk selalu dekat dengan-Mu, sehingga kami berani menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.